materi pertama, definisi perdagangan internasional. Perdagangan berasal dari kata dagang yang menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti kegiatan menjual dan membeli. Sehingga perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Materi kedua yaitu manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadoku Sukimo, manfaat perdagangan internasional ada beberapa, diantaranya sebagai berikut. A. Menjalin persahabatan antar negara. B. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksikan di negara sendiri. C. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. D. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. E. Transfer teknologi modern. Materi ketiga selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional pun ada beberapa, diantaranya A. Kebutuhan negara dan masyarakat. B. Perbedaan sumber daya alam. C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. D. Meningkatkan pendapatan negara. E. Perluas target pasar. F. Perbedaan iklim. G. Perbedaan selera. H. Transportasi antara negara. I. Mencari dukungan luar negeri. Dan adapun faktor penghambat perdagangan internasional diantaranya ada beberapa. A. Keamanan suatu negara. B. Kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. C. Rendahnya sumber daya alam. D. Pembatasan impor dan penempatan tarif. E. Peraturan politik anti-dumping. F. Mata uang berbeda antara negara. G. Kurs mata uang tidak stabil. H. Proses pembayaran sulit. I. Organisasi regional. J. Peperangan kondisi keamanan negara. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antara negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Teori merkantilisme adalah menginginkan peran pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus menumpuk cadangan logam mulia. Teori merkantilisme mempunyai prinsip-prinsip utama, yaitu diantaranya sebagai berikut. A. Membatasi impor dan meningkatkan ekspor. B. Mengusahakan neraca perdagangan aktif. C. Memperluas daerah jajahan. D. Monopoli perdagangan. E. Mencari logam mulia sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu ada teori dari kaum klasik. Asumsi yang diajukan kaum klasik diantaranya ada beberapa. A. Yang diperdagangkan dua barang dan yang berdagangkan dua negara. B. Ongkos produksi dianggap tetap. C. Ongkos transportasi diabaikan. D. Tidak ada perubahan teknologi. E. Teori nilai berdasarkan tenaga kerja. F. Faktor produksi bebas bergerak di dalam negeri tetapi tidak dapat melampaui batas negara. G. Adanya persaingan di pasar barang dan pasar faktor produksi. H. Distribusi pendapatan tetap. Materi kelima yaitu membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Meluasnya hubungan perdagangan internasional antar negara dapat mematikan industri dalam negeri yang baru tumbuh. Hal ini mendorong munculnya kebijakan perdagangan internasional. G.
kebijakan perdagangan internasional yang dianut tiap negara berbeda-beda. Ada negara yang menganut kebijakan perdagangan bebas atau free trade, ada pula yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis atau perlindungan. Berikut ada beberapa kebijakan perdagangan internasional tersebut. Yang pertama, ada kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Kedua, kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan atau hambatan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Materi selanjutnya terakhir adalah tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional baik negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis maupun yang menganut kebijakan perdagangan bebas pada umumnya melakukan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan A. Mengendalikan ekspor dan impor setiap negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan internasional untuk mengendalikan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas berusaha meningkatkan ekspor dengan cara menghapus hambatan perdagangan. Sedangkan kebijakan perdagangan proteksionis berusaha meningkatkan ekspor antara lain dengan cara menurunkan tarif ekspor. B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi negara maju, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila mana produksi yang melimpah dapat diekspor ke berbagai negara. Sebaliknya, bagi negara berkembang, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila negara bisa dilindungi industri dalam negeri, diantaranya dengan cara memberlakukan kuota impor atau batas impor, atau bahkan larangan untuk mengikut barang tertentu. C. Menyehatkan neraca pembayaran. Untuk menghindari defisit atau kekurangan dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebutuhan perdagangan proteksionis sebagai salah satu alat. Caranya yaitu dengan berusaha meningkatkan ekspor dan sekaligus menekan impor dengan berbagai cara, seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor, dan larangan impor. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai perdagangan internasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.